Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Septiana Dewi. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Banten dengan nomor induk mahasiswa 160200054. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul otomatisasi lampu lalu lintas menggunakan Arduino untuk mendeteksi panjang antrian studi kasus lampu lalu lintas tiga raksa. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu ada di sini bab 1 pendahuluan. Meningkatnya jumlah kendaraan di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya wilayah tiga raksa dan sekitarnya, mengakibatkan kemacetan yang banyak terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang yang tidak diimbangi oleh pelebaran jalan. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya untuk membuat sistem lalu lintas yang dapat mengatur pergantiannya lampu lalu lintas pada tiap lajur sesuai dengan kondisi kepadatan secara real time. Manfaatnya untuk memberikan solusi kemacetan yang terjadi akibat antrian kendaraan dan dapat menerapkan ilmu perkuliahan ke masyarakat luas. Oke, di sini ada tinjauan pustaka dari bab 2, beberapa peneliti yang berkaitan tentang sistem otomatisasi lampu lalu lintas yang digunakan sebagai acuan, yaitu yang pertama ada aspek perancangan monitor antrian kepadatan pada persimpangan lampu lalu lintas karya Aeromidi Simanung Khalid dan Indra Yasri tahun 2017. Penelitian ini dibuat untuk mengembangkan suatu sistem dalam monitoring antrian. Kemudian yang kedua ada prototipe rekayasa lampu trafik berdasarkan kepadatan lalu lintas tujuan, dan penelitian ini adalah untuk mengendalikan lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan di suatu lajur. Landasan teori. Di sini yang pertama ada otomatisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Antrian disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas pelayanan. Kemudian di sini ada Arduino, yaitu pengendali micro single board yang bersifat sumber terbuka, dirancang untuk mengendalikan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Kemudian ada sensor ultrasonik HCSR04, yaitu sensor yang mendeteksi sebuah objek menggunakan suara dan juga dapat mengukur jarak dengan rentang 2 cm hingga 4 meter. Akurasinya mencapai 3 mm. Kemudian ada software Arduino IDE, yaitu software ini yang digunakan Arduino untuk melakukan pemrograman. Untuk melakukan fungsi-fungsi yang digunakan melalui sintaks pemrograman menggunakan bahasa Java. Teknik penelitian di sini menggunakan metode pengamatan observasi, pengamatan dan mempelajari cara langsung proses lalu lintas yang berada di tiga raksa. Kemudian ada metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bagiannya. Wawancara dilakukan dengan Dinas Perhubungan Seksi Rekayasa Lalu Lintas. Selanjutnya ada metode kuesioner, teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik kuesioner yang diajukan oleh para pengguna jalan yang melewati lampu lalu lintas tiga raksa. Kemudian metode pengembangan sistemnya menggunakan metode prototyping perangkat lunak yang salah satu bentuk metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model kerja. Lokasi penelitian berada di wilayah Kecamatan Tiga Raksa. Kemudian waktu penelitian dari tanggal 11 Juni 2020 hingga 11 Juli 2020. Untuk jamnya dari jam 7 pagi hingga jam 9 pagi atau jam 3 sore sampai jam 5 sore Senin sampai Jumat. Objek penelitiannya adalah sensor yang akan diletakkan di dekat lampu lalu lintas yang berada di dekat lampu lalu lintas di 3 simpang daerah Tiga Raksa. Data yang diambil adalah kepadatan lalu lintas yang ada di salah satu jalur yang memungkinkan sensor bekerja. Oke, selanjutnya di sini ada rancangan sistem yang dimaksudkan untuk menggambarkan sistem yang diusulkan sebagai penyempurnaan dari sistem yang ada.
Rancangan yang dilakukan adalah pembuatan sistem otomatisasi lampu lalu lintas dengan sensor ultrasonik untuk mendeteksi objek guna mengetahui kepadatan lalu lintas. Oke, di sini menggunakan UML, ada use case diagram. Di sini admin mengaktifkan sistem Arduino memproses dan mengirimkan data berupa informasi terdeteksinya sebuah kendaraan. Data yang dihasilkan Arduino akan secara otomatis masuk ke sistem yang nantinya digunakan untuk mengetahui informasi kepadatan kendaraan. Dan LED berubah warna menyampaikan informasi ke pengendara untuk jalan terlebih dahulu. Dan juga informasi kepadatan yang akan disampaikan kepadatan lalu lintas itu akan masuk ke dalam Excel dan juga untuk laporan per hari sudah berapa banyak kendaraan yang ada di jalur tersebut. Untuk rancangan desain struktur sistem, di sini alat dokumentasi program yang berdasarkan fungsinya untuk meningkatkan efisiensi usaha perawatan program. Dari penelitian yang berjudul otomatisasi lampu lalu lintas, menggunakan Arduino dengan sensor ultrasonik untuk mendeteksi kepadatan antrian kendaraan menggunakan data. Yang pertama ada bagian input yang terdiri dari sensor ultrasonik HCSR04 dan laptop. Kemudian ada bagian proses terdiri dari microcontroller Mega 2560. Kemudian untuk outputnya di sini ada LED dan juga Excel sebagai laporan hariannya. Untuk rancangan alat sendiri, di sini menggunakan styrofoam sebagai alas pada ruas jalan dan juga beberapa properti seperti miniatur mobil dan juga miniatur lalu lintas di setiap ruas jalan yang ada di rambu lalu lintas. Dan juga satu sensor ultrasonik yang telah terpasang sedemikian rupa agar mempermudah untuk mendeteksian kepadatan. Jika salah satu ruas jalan padat atau kendaraan mengenai sensor, maka sensor akan bekerja dan membuat lampu hijau menyala lebih cepat. Pengujian sistem di sini menggunakan white box dan black box. Pengujian white box merupakan metode test case yang menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk memperoleh test case. Teknik yang digunakan yaitu flow graph yang menggambarkan alur dari algoritma serta graph matrix yang digunakan untuk mempresentasikan flow graph dalam bentuk tabel, di mana cara tersebut akan menghasilkan perhitungan cyclomatic complexity, yaitu perhitungan untuk mencari jumlah pad dalam satu flow graph. Semakin tinggi cyclomatic complexity berarti semakin kompleks dan sulit dipahami proses tersebut, dan tentunya memiliki resiko yang besar dalam pemeliharaan. Dan black box di sini secara keseluruhan pengujian yang dilakukan untuk melihat perilaku sistem lalu lintas menggunakan metode black box testing adalah telah sesuai ya dengan yang diharapkan. Kesimpulan di sini, yang pertama, lampu lalu lintas otomatis berhasil dirancang dan dibuat menggunakan microcontroller Arduino Atmega 2560 dan sensor HCSR04. Alat ini saling terintegrasi satu sama lain. Jika salah satu komponen mengalami gangguan, maka alat tidak akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah peranan teknologi informasi yang semakin berkembang sangat membantu dalam aktivitas manusia. Kemudian sarannya alat yang dibuat hanya memberikan informasi langsung melalui sensor menuju LED. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, penulis berharap agar alat ini bisa dikembangkan lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.